Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Andriani dengan NIM 210906020. Baik, di sini saya akan mereview proposal penelitian untuk memenuhi tugas UAS metodologi penelitian. Oke. Langsung saja, di sini sudah terdapat judul pengaruh gaya hidup pada kejadian obesitas di Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Langsung saja. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi intake dengan energi yang digunakan, energi ekspenditur dalam waktu lama. Menurut WHO tahun 2000, obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak tumbuh yang berlebih yang menimbulkan resiko kesehatan yang signifikan. Di Indonesia, prevalensi obesitas telah melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut WHO, Indonesia menempati peringkat teratas di Asia Tenggara untuk tingkat obesitas dengan lebih dari 30% populasi. Oke, langsung saja di sini untuk rumusan masalahnya. Prevalensi angka kejadian obesitas di Indonesia menempati peningkatan teratas di Asia Tenggara untuk tingkat obesitas dengan lebih dari 30% populasi orang dewasa tergolong kelebihan berat badan atau obesitas di Indonesia meningkat. Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh gaya hidup pada kejadian obesitas di Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Penelitian ini sangat penting. Dengan demikian, masalah penelitian adalah apakah ada pengaruh gaya hidup pada kejadian obesitas di Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya hidup pada kejadian obesitas di Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Langsung saja, di sini ada bab 1. Bab 1 ada gaya hidup. Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup berarti pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Gaya hidup berasal dari dua kata style, gaya dan life. Style berarti gaya dan life berarti hidup. Tujuan gaya hidup. Tujuan gaya hidup berkelanjutan adalah menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Tujuan tersebut dapat tercapai karena orang yang mengadopsi gaya hidup berkelanjutan cenderung memiliki sikap, yaitu standar untuk selalu bijak dalam menggunakan sumber daya alam, cermat ketika memberi barang atau jasa. Oke, next. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya obesitas. Penyebab utama terjadinya obesitas adalah adanya penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh karena asupan kalori lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar atau yang dikeluarkan. Gejala obesitas. Salah satu gejala obesitas yakni indikator yang umum digunakan untuk menentukan obesitas adalah indeks massa tubuh. IMT merupakan indeks yang didapatkan dan membagi berat badan dan tinggi badan. Pencegahan obesitas. Cara pencegahan obesitas adalah untuk menerapkan diet sehat, membatasi asupan kalori sehari-harinya, serta rutin melakukan aktivitas fisik. Hubungan gaya hidup dengan kejadian obesitas. Obesitas erat kaitannya
dengan gaya hidup. Kejadian obesitas banyak dipengaruhi oleh pendapatan dan pendidikan orang tua yang rendah. Khususnya ibu-ibu memiliki peran penting dalam mengasuh anak, mulai dari pembelian hingga penyajian makanan. Apabila pendidikan dan pengetahuan ibu tentang gaya hidup rendah, akibatnya ia tidak mampu untuk memilih hingga menyajikan makanan untuk keluarga yang memenuhi syarat gizi seimbang dan tidak berlebih. Hal ini menunjukkan adanya hubungan gaya hidup dengan angka kejadian obesitas pada balita hingga remaja. Bab 3. Metode penelitian. Rencana penelitian dan metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk melihat pengaruh gaya hidup pada kejadian obesitas di Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, di mana pada penelitian ini variabel independen adalah gaya hidup dan variabel dependen adalah obesitas. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif cross-seksional. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Kerumut, tepatnya di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Alasan memilih lokasi penelitian ini mengingat separuh wilayah NTB mengalami masalah kegemukan. Berdasarkan karakteristik responden, tampak bahwa prevalensi obesitas sentral tinggi pada kelompok umur 35 sampai 44 tahun dan perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Untuk karakteristik lain, secara umum prevalensi obesitas sentral sama dengan prevalensi kegemukan. Waktu penelitian ini akan dilakukan setelah selesai presentasi proposal setelah ujian akhir semester pada bulan Januari 2024. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.